Selamat datang di channel ini. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan notifikasinya, agar channel ini terus berkembang. John Hartman, yang baru saja diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2026, telah memberikan sinyal kuat untuk melanjutkan proyek naturalisasi pemain keturunan demi memperkuat skuad Garuda. Dalam pernyataannya saat diperkenalkan oleh PSSI, Hartman menekankan beberapa poin penting terkait pemain naturalisasi, kualitas di atas segalanya. Ia tidak akan membedakan pemain lokal maupun naturalisasi. Namun ia hanya akan memanggil pemain yang memiliki kisah terbaik dalam karirnya. Bermain reguler di klub berkualitas. Target Piala Asia 2027. Penambahan pemain naturalisasi baru ditujukan untuk memenuhi target ambisius menembus babak perempat final Piala Asia 2027. Komunikasi aktif, Hartman mengaku sudah mulai menjalin komunikasi dengan sekitar 60 pemain, baik yang sudah ada di skuad maupun para pemain diaspora baru. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih bereputasi internasional, pernah membawa Kanada ke Piala Dunia, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan Grade A ini untuk bergabung dengan proyek Garuda. Berbeda dengan era sebelumnya, strategi Hartman menekankan 3 hal dalam memilih pemain naturalisasi. Kualitas liga, mengutamakan mereka yang bermain di kompetisi kasta tertinggi Eropa. Kecocokan taktik, mencari pemain yang bisa memainkan sepak bola progresif. Investasi jangka panjang, lebih memprioritaskan pemain di bawah usia 25 tahun untuk persiapan Piala Dunia 2030. Berdasarkan laporan terkini, berikut adalah beberapa nama pemain yang dikaitkan atau dianggap menjadi bidikan potensial di bawah arahan John Hartman. 1. Pascal Struijk, Leeds United. Bek tengah yang bermain di Liga Inggris ini menjadi nama paling santer dibicarakan. Struijk memiliki kualitas Grade A yang sangat dibutuhkan Hartman untuk membangun pertahanan yang kokoh. Meski sebelumnya sempat ragu, pendekatan baru dari Hartman diharapkan bisa meluluhkan hatinya. Struijk adalah tipe bek modern yang sangat disukai pelatih dengan filosofi ofensif seperti John Hartman karena kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang, ball playing defender. Mengapa Hartman menginginkannya? Hartman sering menggunakan formasi 3 bek atau bek sayap yang aktif. Kaki kiri Struijk yang sangat akurat memungkinkan Indonesia memulai serangan dengan lebih cepat dan terukur. 2. Jenson Seelt, VfL Wolfsburg, bek jangkung dengan tinggi 195 cm ini sedang berkarir di Bundesliga, pinjaman dari Sunderland. Seelt dianggap sebagai investasi jangka panjang yang sangat menarik bagi Hartman karena usianya yang masih muda, 22 tahun, dan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa. Seelt adalah raksasa baru di lini pertahanan. Dengan tinggi 195 cm, ia adalah solusi untuk kelemahan klasik timnas Indonesia dalam duel udara. Mengapa Hartman menginginkannya? Hartman membutuhkan kedalaman skuad untuk menghadapi turnamen panjang. Seelt memberikan profil fisik yang setara dengan bek-bek elit di level Asia maupun dunia. 3. Laurin Ulrich, FC Magdeburg, gelandang serang berbakat yang saat ini membela timnas Jerman U20. Ulrich memiliki darah Indonesia dan secara terbuka belum menutup kemungkinan untuk membela Garuda. Karakter permainannya yang kreatif dinilai cocok dengan gaya menyerang yang sering diterapkan Hartman. 4. Danilson Soares Silva, FC Brno S Magpies. Nama ini muncul sebagai kejutan di awal Januari 2026. Gelandang tengah berusia 23 tahun kelahiran Belanda ini telah memberikan indikasi kuat. Sudah mengikuti akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Secara terbuka menyatakan kepada agennya bahwa ia menunggu kontak dari PSSI dan sangat berminat membela Garuda. 5. Daijiro Chirino, Almeria. Pemain bertahan yang sedang bersinar di Liga Spanyol, Segunda Division, bersama Almeria. Chirino dikenal sebagai bek yang cukup produktif mencetak gol, sebuah atribut yang disukai Hartman untuk memberikan ancaman dari lini belakang saat situasi bola mati.
6. Luke Vickery, MacArthur FC, winger muda dari Liga Australia, A-League, yang memiliki keturunan dari neneknya asal Medan. Kecepatan dan kemampuan driblingnya bisa menjadi opsi baru di sektor sayap timnas Indonesia. 7. Jayden Oosterwolde, bek sayap dengan nilai pasar tinggi yang dianggap bisa memberikan dimensi baru di sektor kiri. 8. Tristan Goejer, bek muda berbakat yang memiliki hubungan dekat dengan pemain timnas saat ini, Eliano Reijnders, sehingga proses adaptasinya diprediksi akan mudah. Hingga Januari 2026 ini, berikut status progresnya. Komunikasi informal. PSSI dikabarkan sudah mengirim perwakilan ke Inggris untuk bertemu dengan agen Pascal Struijk. Faktor keluarga. Jenson Seel dilaporkan sangat terbuka karena memiliki hubungan emosional yang kuat dengan leluhurnya di Indonesia. Sehingga proses administrasinya diprediksi bisa lebih cepat jika ia memberikan lampu hijau. Target debut. Hertman berharap setidaknya ada 2 nama baru yang sudah bisa didaftarkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran berikutnya atau persiapan Piala Asia 2027. John Hertman diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2026. Dengan reputasi membawa Kanada ke Piala Dunia, diprediksi akan membawa gaya yang mengutamakan intensitas tinggi, fleksibilitas taktik, dan mentalitas yang kuat. Demikian informasi seputar timnas Indonesia. Sebelum berakhir, jangan lupa berikan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang, dimudahkan rezekinya, serta kesehatan untuk kita semua. Salam sportivitas.